Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 12 mata kuliah pengembangan organisasi tentang Action Research dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, kita mulai dari pengertian Action Research. Action Research ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti contohnya Participatory Action Research, Collaborative Inquiry, Emancipatory Research, dan Contextual Action Research. Semua variasi istilah ini merupakan istilah lain yang dapat dikategorikan sebagai Action Research. Jika dilihat dalam konteks praksis, model Action Research ini merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori. Artinya, model Action Research ini menggabungkan teori sekaligus melaksanakan praktik secara bersamaan. Dalam bahasa Indonesia, Action Research diterjemahkan dengan penelitian tindakan, namun sebagian orang ada juga yang menyebutnya dengan kaji tindak. Adapun tujuan dari Action Research ini adalah untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia saat ini maupun agenda sasaran atau pengembangan ilmu sosial secara bersama. Untuk itu, terdapat dua komitmen yang ada di dalam Action Research, yaitu untuk mempelajari sebuah sistem dan untuk mengkolaborasikan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus, dibutuhkan kolaborasi aktif antara para peneliti dengan klien, yaitu anggota sistem atau objek penelitian. Maka perlu ditekankan pentingnya pembelajaran bersama atau co-learning sebagai aspek pokok dari proses. Adapun karakteristik dari Action Research ini, yang pertama, Action Research ini berfokus pada peran orang yang terlibat sekaligus menjadi peneliti. Orang tersebut belajar metode terbaik dan meningkatkan penerapan apa yang telah dipelajari dengan melakukannya secara mandiri. Yang kedua, Action Research ini juga memiliki dimensi-dimensi sosial, di mana para peneliti menempatkan diri dalam situasi yang nyata dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang ketiga, dalam melakukan Action Research ini, peneliti utama tidak perlu terlalu objektif, namun justru membagi pendapat-pendapatnya secara personal kepada partisipan yang lain untuk mencapai langkah yang berhasil dan Adapun tahapan dari Action Research ini adalah yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Proses Action Research ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada, mengumpulkan data, kemudian melakukan diagnosa secara detail. Hal ini dilanjutkan dengan mengumpulkan postulasi. Beberapa solusi yang memungkinkan di mana suatu rencana tindakan muncul dan kemudian diimplementasikan. Data sebagai hasil intervensi dikumpulkan dan kemudian dianalisa dan berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan mengukur sejauh mana kesuksesan dari tindakan yang telah diimplementasikan tersebut. Akhirnya, masalah kembali diukur dan proses kemudian memulai siklus selanjutnya. Proses ini berlanjut sampai Adapun prinsip dari Action Research ini terdiri atas 6. Yang pertama, kritis reflektif. Artinya, kebenaran sosial yang disampaikan dalam penelitian bergantung kepada siapa yang menyampaikannya. Hal ini memastikan orang untuk berpikir secara kritis terhadap sebuah isu. Yang kedua, kritis dialogis. Dalam hal ini, realitas sosial divalidasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dalam penelitian. Yang ketiga, kolaborasi sumber daya manusia. Prinsip ini menganggap bahwa masing-masing ide yang disampaikan oleh individu itu sama-sama signifikan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, resiko. Resiko ini merupakan diskusi yang dilakukan secara terbuka yang memungkinkan meminimalisir resiko egois yang ada di dalam anggota kelompok organisasi. Dan yang kelima, yaitu struktur yang plural. Hal ini dalam penelitian itu dikatakan suatu hal yang alami, yaitu merupakan pembentukan berbagai macam pandangan, komentar, kritik yang mengarahkan pada berbagai hal interpretasi dan tindakan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.
Dan yang terakhir, teori, praktik, dan perubahan. Teori memberikan informasi dalam sebuah praktik, dan praktik menghasilkan pengembangan untuk sebuah teori. Dan kemudian keduanya akan bergabung dan berlangsung secara berkala. Selanjutnya, ada jenis-jenis action research. Yang pertama, traditional action research. Pendekatan aliran ini cenderung konservatif. Biasanya, dalam pendekatan ini mempertahankan status quo pada struktur kekuatan dan kekuasaan organisasi. Metode ini diambil dari kebiasaan yang digunakan oleh Kurt Lewin atau yang disebut sebagai Bapak Action Research dalam suatu organisasi yang sering digunakan dalam hal pengembangan organisasi, kualitas kehidupan kerja, dan sistem sosial teknik seperti sistem informasi dan demokrasi organisasi. Yang kedua, ada contextual action research. Contextual action research ini disebut juga sebagai kontekstural karena mencoba menyusun kembali hubungan struktural di antara para pelaku dalam suatu lingkungan organisasi, melibatkan semua pihak dan stakeholders yang berkaitan. Tiap partisipan memahami seluruh pekerjaannya dan menekankan bahwa tiap-tiap partisipan harus bertindak sebagai perancang proyek dan anggota penelitian. Yang ketiga, radical action research. Aliran ini memfokuskan pada emansipasi atau pembebasan dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi dalam organisasi. Aliran ini berakar dari dialektikal materialisme Marxis yang cenderung radikal dan reform. Yang keempat, educational action research. Aliran ini berasal dari aliran yang ditulis oleh John Dewey, seorang filsuf pendidikan besar Amerika pada tahun 1920 sampai 1930-an yang percaya bahwa seorang pendidik itu harus terlibat dalam pemecahan masalah yang ada di dalam komunitasnya. Namun pada praktiknya, educational action research ini biasanya berfokus pada pengembangan kurikulum, pengembangan profesionalisme, dan menerapkan pembelajaran dalam konteks sosial. Aliran ini sering digunakan dalam proyek kerja penelitian tindakan perguruan tinggi, dengan guru-guru dan siswa sekolah dasar dan menengah pada program-program pengembangan komunitas atau sekolah. Selanjutnya, penggunaan action research. Action research ini biasanya digunakan dalam situasi yang nyata agar berfokus pada pemecahan masalah-masalah yang nyata pula. Hal ini juga dapat digunakan oleh seorang ilmuwan sosial untuk melakukan penelitian awal, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Seringkali metode ini dipilih ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas, keterlibatan orang terkait dalam penelitian ini, atau perubahan harus dilakukan secara cepat dan demikianlah presentasi materi pertemuan 12 pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.